Bab 1062, menganggap dirimu terlalu penting. Pharaoh, dengarkan aku baik-baik. Kalau keluarga Haryanti tidak membereskannya hari ini, aku akan pensiun besok. Kalian cari orang lain saja untuk sistem gerbang langit. Wajah Hengki penuh dengan ancaman. Dia tidak takut. Meskipun dia tidak bisa melawan Pharaoh, mudah untuk membereskan orang asing. Ekspresi Pharaoh sedikit berubah. Meski dia sangat memandang penting sistem gerbang langit, dia tidak akan pernah mencelakai keponakannya. Namun, jika keadaan buntu dan sistem gerbang langit kandas, semua tenaga, uang, dan sumber daya material yang dihabiskan selama bertahun-tahun benar-benar akan terbuang sia-sia. Fuck! Agam melayangkan tinju ke wajah Hengki tanpa basa-basi. Hengki langsung mimisan dan dua gigi depannya hancur. Kamu masih keras kepala? Apa kamu benar-benar berpikir kamu orang berharga yang tak bisa dilukai sama sekali? Agam meraih leher Hengki dan membantingnya ke atas meja. Meja kayu kokoh itu langsung hancur berantakan. Hengki berteriak memekakan telinga. Pukulan tadi langsung mematahkan tulang punggungnya. Jaden langsung mundur ke dinding. Dia agak panik. Dia benar-benar memukuli Hengki separah itu. Bocah ini benar-benar tidak waras. Kamu memukulku! Apa kamu tahu kamu sedang mengancam negara dan masyarakat di dunia? Hengki meraih kaki Agam yang menginjak perutnya. Matanya merah saat dia berteriak. Memukulmu sama dengan mengancam negara. Kamu menganggap dirimu terlalu penting. Agam tersenyum dingin. Pecundang macam apa ini? Mengapa membiarkannya menerima tanggung jawab besar ini di awal? Apakah Agam memulihkan sebab dan akibat untuk melindungi orang-orang seperti ini? Tentu saja tidak. Aku akan memberimu waktu setengah menit untuk mempertimbangkan menceritakan semua yang kamu tahu. Agam melambaikan tangannya. Duri kayu melayang di depan Hengki. Jaraknya kurang dari 1,5 cm dari bola matanya. Pupil Hengki menyusut. Meskipun dia takut setengah mati, dia tahu dia tidak boleh mengatakannya. Jika tidak, dia akan kehilangan nilai gunanya dan pasti akan mati. Sikap Hengki sangat tegas. Jika dia mudah mengatakannya begitu saja, rahasianya sudah lama terungkap. Hengki tidak percaya setengah menit lagi, Agam benar-benar berani membunuhnya. Waktu berlalu. Melihat setengah menit hampir habis, Pharaoh tidak tahan dan berkata, "Ya sudahlah." Dia tahu dengan sifat Agam yang tegas, dia pasti akan melakukan apa yang dikatakannya. Dika adalah contoh nyatanya. Meskipun dia tahu kata-kata ini akan membuat Hengki makin sombong, Hengki memang sangat penting. Jika dia mati, akan terjadi masalah besar. Benar saja, ketika Hengki mendengar bujukan Pharaoh, dia langsung menjadi percaya diri dan berkata dengan mata tertutup. "Ayo, bunuh aku. Kalau kamu membunuhku, aku juga bisa beristirahat dengan tenang." "Istirahat?" Agam tersenyum tipis dan suaranya yang acuh tak acuh perlahan masuk ke telinga Hengki. "Apa kamu pikir kamu akan bebas kalau kamu mati? Pemikiranmu terlalu indah. Hukuman dosa-dosamu tidak akan cukup, meskipun kamu digilir ke semua 18 lapisan neraka. Hukumanmu paling sedikit 10.000 tahun. Kamu juga akan menanggung rasa sakit yang paling ekstrem di dunia selamanya." Hanya Hengki yang bisa mendengar suara ini. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat bayangannya sendiri di mata Agam yang dalam. Dia juga melihat lautan darah. Di bawah lautan darah adalah kegelapan neraka tingkatan paling bawah yang tak berujung. Saat ini, rasa sakit menghilang dan menyisakan ketakutan yang tidak dapat dihilangkan di benak Hengki. "Agam, tunggu!" Saat Agam hendak menyerang, terdengar sebuah suara mendesak. Kemudian, sebuah suara tua terdengar. Wajah kotak dan alis lelaki tua itu menunjukkan kejantanan. Orang yang datang adalah Komandan 9 Alam Surgawi, Yitno Banapati. Dia tahu Agam telah datang ke ibu kota Kekaisaran. Namun, sebagai panglima tertinggi, dia anggota 9 Alam Surgawi dan tidak bisa memiliki hubungan mendalam dengan Agam. Meskipun Agam sendiri adalah wakil Komandan 9 Alam Surgawi, semua orang tahu ini hanyalah posisi palsu. Agam sendiri tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang 9 Alam Surgawi. Semua ini tidak mengikatnya sama sekali. Tentu saja, dibandingkan dengan kekuatan dan pengaruh Agam saat ini, gelar wakil Komandan 9 Alam Surgawi ini sudah jauh dari cukup. Saat ini, sikap keluarga Haryanti terhadap Agam sangat ambigu. Mereka ada yang melindunginya, ada yang ingin membunuhnya,
dan sebagian lagi menonton. Dengan pendapat semua orang yang berbeda, keluarga Haryanti pun tidak mengambil tindakan apapun sejak Agam menginjakan kaki di ibu kota kekaisaran. Terutama setelah Gibran memberi perintah. Tidak ada orang yang ingin menjadi yang pertama melanggar aturan ini. Awalnya, Yipno tidak ingin ikut campur dalam apapun. Namun, ketika dia tahu Agam dan Vero akan datang menemui Hengki, dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Agam adalah penguasa neraka. Dia tidak bisa menerima semua bentuk pengkhianatan dan ketidakadilan. Hengki sendiri adalah orang yang sombong. Jika dia berlagak di depan Agam, dia pasti akan dihukum. Awalnya, itu bukan masalah besar jika dia dihukum. Agam melakukan sesuatu yang orang lain tidak berani lakukan. Itu juga dianggap sebagai melampiaskan emosi dalam hati semua orang. Namun, ketika dia tahu pasukan yang dibentuk oleh pemerintah telah kehilangan kontak dengan dunia luar, dia tahu Agam akan menyerang. Dia bergegas datang, takut Agam membantai Hengki. Melihat Hengki di bawah kaki Agam, Yipno menghela napas lega. Dia menyeka keringat dingin dari dahinya. Untungnya, dia berhasil datang tepat waktu. Jika Agam bertindak gegabah, seluruh ibu kota kekaisaran akan menjadi kacau. Bagaimanapun, Hengki ini terlalu krusial. Begitu banyak orang ingin membunuhnya, tetapi tidak satu pun dari mereka yang menyerang. Ini sudah cukup menunjukkan tingkat kepentingannya. Melihat Yipno, Hengki sangat gembira. Yipno adalah orang 9 alam surgawi dan paling mementingkan sistem gerbang langit. Mungkin kekuatan Yipno sendiri tidak terlalu kuat, tetapi identitasnya istimewa. Keluarga Haryanti juga harus menghormatinya ketika mereka bertemu. Karena Yipno sudah muncul, dia pasti tidak akan mati. Jaiden tidak menyangka Yipno akan datang, jadi dia segera memberi hormat untuk menunjukkan rasa hormat. Dia segera menunjuk Agam dan mengeluh. Kak Yipno, Anda datang di waktu yang tepat. Orang ini sangat ganas. Saya tidak tahu dari mana dia berasal. Setelah berselisih, dia ingin membunuh Tuan Hengki. Anda juga telah melihatnya sendiri. Kalau Anda telah datang sedikit saja, Tuan Hengki mungkin sudah celaka. Melihat Hengki dalam keadaan tidak baik, Yipno langsung sangat tertekan. Meskipun dia masih hidup, kondisi ini, rasanya tidak mungkin untuk mengungkapkan berita itu setelah Hengki pulih nanti. Melihat Yipno tidak berbicara, Jaiden kira Yipno marah dan berkata dengan memperparah situasi. Kak Yipno, aku curiga orang ini adalah mata-mata pemberontak asing. Dia ingin membunuh Tuan Hengki dan memaksa kita menyerah atas sistem gerbang langit. Sistem gerbang langit adalah senjata terpenting di negara ini. Jika Agam dituduh sebagai mata-mata, dia pasti akan masuk penjara sekalipun tidak ada bukti tegas. Selama ditemukan jejak samar dan petunjuk yang ditinggalkan sekecil apapun, itu sudah cukup untuk menghukum tembak Agam 100 kali. Kata-kata Jaiden ini bisa dibilang sangat kejam. Ekspresi Yipno berubah drastis dan berkata dengan suara yang dalam. Kamu tidak bisa berbicara sembarangan. Kalau tidak, kamu juga harus memikul tanggung jawab atas kata-katamu. Agam adalah keberadaan menakutkan yang telah menghancurkan 4 klan tersembunyi. Dia adalah penguasa neraka yang benar-benar menguasai kekuatan reinkarnasi, kekuatan sebab akibat, serta hidup dan mati. Jika membuatnya marah dengan tuduhan palsu, seluruh ibu kota kekaisaran akan terguncang. Selain itu, Yipno percaya 100% pada karakter Agam. Dia bahkan percaya sekalipun dia sendiri mengkhianati negara, Agam tidak akan pernah melakukan hal yang akan membahayakan keselamatan masyarakat yang tidak bersalah. Bab 1063, aku hanya mempertimbangkan sebab dan akibat. Jaiden terpaku. Meskipun keluarga Winarno tidak termasuk klan tersembunyi, mereka sepenuhnya dapat masuk ke beberapa peringkat terbawah dengan kekuatan mereka saat ini. Yipno malah memarahinya karena orang asing. Kamu keluar sana, aku yang akan menangani masalah ini. Yipno menatap Jaiden dengan tatapan dingin. Nada bicaranya tegas dan tidak terima negosiasi. Mereka semua termasuk anggota sendiri, bisa berbicara secara internal. Jaiden, si orang luar ini, hanya akan memperburuk keadaan jika terus di sini. Jaiden seperti paham dan berpikir Yipno bersiap menyerang Agam. Untuk mencegah dirinya terluka, Yipno mencari alasan untuk pergi. Bagaimanapun, ada anggota keluarga Winarno di antara anggota inti 9 alam surgawi. Yipno sedang membantu keluarga Winarno. Memikirkan hal ini, wajah Jaiden penuh senyuman dan dia melirik Agam sambil mencibir. Ketika Jaiden melihatnya lagi nanti, Agam mungkin sudah menjadi mayat.
Jaidan meninggalkan ruang VIP itu. Yipno menarik napas dalam-dalam dan menatap Hengki yang telah diinjak oleh Agam. Dia menatap pemuda di depannya yang telah menakuti banyak klan tersembunyi. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Agam, kamu benar-benar tidak bisa membunuhnya. Sistem gerbang langit tidak bisa kehilangannya. Apa kamu mendengarnya? Melihat Yipno sedang berbicara untuknya, Hengki menjadi makin angkuh dan berkata dengan wajah ganas. Cepat bantu aku berdiri. Kalau aku mati, sistem gerbang langit hanya bisa dihentikan. Saat itu, kamu akan disalahkan oleh semua orang di dunia. Sistem gerbang langit yang kalian sebutkan terdengar sangat penting. Agam berpikir. Dia juga makin mengerti rencana ini bukan milik keluarga Haryanti saja. Ada sosok dari kelompok kekuatan lain di baliknya. Selain itu, keluarga Haryanti sendiri memiliki perselisihan internal yang serius. Masalah ini sulit dijelaskan dan sangat rumit, tetapi ada satu hal yang pasti. Setelah sistem gerbang langit selesai, itu akan menjadi harta nasional dan negara barat pasti akan takut. Bagaimanapun, pertahanan terbaik adalah menyerang. Ada beberapa benda yang boleh tidak digunakan, tetapi harus punya. Namun, Agam adalah penguasa neraka. Posisi dan tujuannya lebih dari itu. Mendengar Agam berkata seperti itu, Hengki menjadi makin marah. Dia memuntahkan darah dan berkata dengan marah. Kamu ternyata masih punya otak. Bersujudlah padaku untuk meminta maaf. Ketika aku puas dengan sujudmu, aku mungkin bisa memaafkan kesalahanmu. Agam memandang Hengki dengan pandangan mengejek. Hal ini langsung membuat Hengki merasa ngeri. Apa hubungannya denganku? Agam mengerahkan sedikit tenaga dan langsung melukai organ dalam tubuh Hengki dengan berat. Seiring teriakan Hengki menyemburkan darah dan menatap Agam dengan heran. Aku hanya mempertimbangkan sebab dan akibat ketika aku melakukan sesuatu. Kamu mengkhianati Indonesia serta mengabaikan hidup dan mati rakyat. Itu sudah menjadi kejahatan besar. Sudah seharusnya aku mengirim jiwa kamu ke neraka. Bayangan penguasa neraka muncul di pupil Agam. Seluruh ruang VIP langsung jatuh dalam kekacauan. Yipno berkata dengan ngeri. Tidak, jangan serang jiwanya. Hengki sangat licik. Dia sengaja berkata kepada publik ketika mabuk bahwa jiwanya telah disegel. Begitu seseorang mencoba melakukan pembacaan jiwa padanya atau semacamnya, sistem yang dia buat akan terpicu dan semua informasi akan otomatis dikirim ke luar negeri. Ini adalah masalah yang paling membuat sakit kepala. Yipno tahu apa yang akan dilakukan Agam. Sepertinya ini metode yang bagus, tetapi tidak diragukan lagi akan mendorong seluruh sistem gerbang langit menuju kehancuran. Agam mengabaikannya. Kekuatan spiritual yang luas di tubuhnya memadat menjadi titik cahaya dan tiba-tiba menembus ke dalam kesadaran Hengki. Tubuh Hengki kejang-kejang dan matanya berputar. Setelah melakukan ini, barulah Agam mengangkat kakinya. Yipno buru-buru maju untuk memeriksa, tetapi tercengang. Kamu tidak menyerang jiwanya. Lalu, dia ini. Dia sedang bermimpi. Agam mengangkat bahunya dan berkata, Aku hanya menggabungkan sebab dan akibat dengan alam mimpi untuk membuatnya bermimpi buruk dengan sangat nyata dan tak ada habisnya. Yipno tidak mengerti, tetapi dia juga mendengar beberapa gosip bahwa Agam telah menggunakan jurus ini untuk mengalahkan 3 petapa agung Liel, Sky, dan Ei dari klan Restan Surgawi. Bahkan petapa agung Liheski gabungan dari ketiga orang itu juga dikalahkan dengan mudah. Yipno tahu betapa kuatnya jurus ini. Astaga, kaget aku, kupikir kamu. Yipno menghela napas lega. Kalau dipikir-pikir, dia tidak bisa menahan senyum kecut. Agam bukanlah pemuda yang bodoh. Dari rencananya yang hati-hati dan berhasil menghancurkan keluarga Budiono, klan Wanara, klan Keraton Esterel, dan klan Malam Guntur, terlihat pemuda ini sudah menguasai seni cara penguasa bertindak. Jika Agam benar-benar ingin membereskan seseorang, akan selalu ada jalan. Jangan bunuh aku. Aku kasih tahu. Aku akan mengatakan apapun. Tiba-tiba, Hengki menangis histeris. Matanya berputar dan dia tiba-tiba terbangun. Waktu hanya berlalu beberapa saat saja, tetapi tidak ada konsep waktu dalam mimpi. Dalam waktu singkat, bisa melintas puluhan ribu alam mimpi. Saat ini, pandangan Hengki sedikit bingung. Alam mimpi barusan terlalu nyata dan itu berkaitan erat dengan hidupnya. Dia bahkan bisa merasakan rasa sakit dan putus asa dalam mimpi itu.
Bibi Fero, tanyakanlah. Agam langsung menarik kursi untuk duduk dan menyalakan sebatang rokok. Begini saja sudah bisa. Fero bertanya dengan ragu-ragu. Hengki, aku ingin bertanya. Di mana kamu menyembunyikan bahan penelitian proyek yang kamu pegang? Di mana disembunyikan? Hengki hampir keceplosan, lalu dia tersadar dan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak bisa mengatakannya. Kamu menyerah saja. Aku tidak akan pernah mengatakannya. Kalau begitu, kamu lanjut tidur saja. Agam sekali lagi mendorong kekuatan spiritualnya ke dalam kesadaran Hengki. Kali ini, Agam langsung membawanya ke dalam alam mimpi reinkarnasi. Agam membuatnya mengalami penderitaan reinkarnasi yang tak ada habisnya dalam mimpi itu. Setelah setengah batang rokok habis, Hengki bangun lagi. Meskipun tidak ada perubahan di penampilannya, matanya tidak fokus dan penuh kebingungan yang mendalam. Reinkarnasi yang baru saja dialami dalam mimpinya setara dengan mati lebih dari 1000 kali. Hukuman semacam ini sangat kejam. Tidak ada yang bisa menanggungnya. Hal yang lebih penting lagi, hukuman semacam ini tidak menyebabkan kerusakan pada jiwa. Itu seperti orang yang mengalami beberapa mimpi buruk. Semengerikan apapun mimpi itu tidak akan memengaruhi tubuhnya sama sekali. Faktanya, berada dalam mimpi buruk reinkarnasi yang tak ada habisnya ini, bahkan lebih buruk daripada kematian. Setelah mendapat kode mata Agam, Fero bertanya lagi. Kali ini, Hengki seperti sudah tidak waras dan dia mengigau. Aku bilang, aku tidak punya benda itu, aku sebenarnya hanya boneka yang dikendalikan. Apa? Begitu informasi ini keluar, Fero dan Hypno langsung tercengang. Kamu bohong! Kamu yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Bagaimana mungkin kamu tidak punya? Mungkinkah kamu sudah membocorkannya? Mengabaikan citranya, Hypno langsung meraih leher Hengki dan berteriak. Tidak, aku benar-benar tidak punya. Mental Hengki sudah hancur. Orang yang sudah berusia 60 hingga 70 tahun itu langsung meratap. Dia lebih baik mati sekarang daripada masuk ke dalam mimpi buruk reinkarnasi yang tak ada habisnya lagi. Di mana kalau tidak ada denganmu? Cepat katakan! Fero berkata dengan sangat marah. Itu ada di tangan Zafir. Bab 1064, situasi kacau. Zafir Jufri? Ekspresi Fero dan Hypno berubah pada saat bersamaan. Pernah sekali di luar laboratorium, Zafir tidak sengaja mendengar isi teleponku dengan kelompok luar negeri. Dia tahu aku akan membelot. Setelah aku menyadarinya, dia mengunci diri di laboratorium dan menyembunyikan data cadangan. Aku mendobrak pintu dan memukulnya hingga pingsan. Aku mengirimnya ke negara barat dengan menyelundupnya dan mencoba untuk membuatnya bicara. Kamu juga sadar kamu sedang membelot? Fero berkata dengan nada dingin. Kamu mengatakan mencoba untuk membuat Zafir bicara. Maksudmu, kamu belum berhasil? Hypno lebih rasional dan menemukan titik kunci dari masalahnya. Belum. Dia sangat keras kepala, sampai sekarang belum mengatakan apa-apa. Aku hanyalah boneka. Negara barat yang membuatku berpura-pura telah menyembunyikan informasi, kemudian memanfaatkanku untuk menahan kalian. Hengki gemetar. Tentu saja, dia tahu apa yang menunggunya setelah dia mengungkapkan kebenaran. Namun, dia tidak ingin menanggung rasa sakit yang baru saja dideritanya lagi. Zafir adalah wakilmu. Dia telah bersamamu selama lebih dari 30 tahun. Kamu melakukan ini padanya? Bajingan! Hypno berteriak. Zafir Jufri adalah penanggung jawab kedua proyek tersebut. Saat itu, dia tiba-tiba menghilang. Ditambah lagi, Hengki diam-diam sudah membelot. Mereka semua mengira Zafir juga membelot dan melarikan diri ke luar negeri. Tidak ada yang menyangka mereka salah mengira orang baik sebagai orang jahat dan membahayakannya. Selain itu, karena tertunda begitu lama dan melewatkan kesempatan penyelamatan terbaik, Zafir yang ditangkap pasti sudah disiksa. Semua ini karena Hengki. Ini bukan salahku. Mereka memberiku uang dan wanita. Orang seumur hidup hanya demi menjadi bahagia, kan? Aku berasal dari pedesaan dan menderita hampir sepanjang hidupku. Aku hanya ingin menikmati hidup. Zafir itu yang terlalu keras kepala. Melihat kemarahan dan niat membunuh di mata Fero dan Hypno, Hengki ketakutan setengah mati. Dia tahu kedua orang ini bisa membunuhnya dengan mudah, belum lagi kekuatan di belakang mereka. Ada kabar yang ingin aku sampaikan ke kalian.
Bisakah kalian mengurangi hukumanku? Hengki berkata dengan panik. Tergantung informasimu berharga atau tidak. Suara Yipno seperti dipaksakan keluar dari sela giginya. Bagaimana bisa ada pecundang seperti dia? Hengki menelan ludah dan agak sesak napas. Lukanya terlalu serius. Jika dia tidak cepat diselamatkan, dia akan mati. Aga membuat jarum penggabung energi. Dia menusukkannya ke titik akupuntur Hengki untuk menyelamatkan hidupnya sementara waktu. Negara Barat telah menggunakan segala cara, tetapi Zafir tetap tidak mengatakan apapun. Tapi, Zafir punya kelemahan. Dia punya seorang putri yang sekarang belajar di Universitas Surapan. Selama negara Barat bisa menangkap putrinya, Zafir pasti akan mengatakannya. Hengki menghela napas lega. Matanya penuh ketakutan dan dia buru-buru berkata. Yipno tiba-tiba berkeringat dingin. Mereka hampir tertipu. Begitu putri Zafir tertangkap, sistem gerbang langit akan benar-benar gagal. Mereka sendiri malah menjaga boneka yang tidak berguna ini. Hengki, mengapa kamu begitu bodoh dan lemah? Yipno kecewa. Niat membunuhnya yang agresif membuat sekujur tubuh Hengki menggigil. Hengki berkata dengan ngeri. Kamu berjanji padaku kamu akan mengurangi hukumanku. Oke, aku akan mengurangi hukumanmu. Kamu mau hukuman berapa tahun? Katakan sendiri. Bagaimana kalau 5 tahun? Tidak, 10 tahun saja. Kalau lebih lama lagi, aku akan terlalu tua saat bebas nanti. Hengki menangis. Kamu telah membuat kesalahan yang begitu besar. Tahukah kamu berapa biaya yang harus kami keluarkan untuk menebusnya? Untuk orang sepertimu, kamu masih berkhayal bisa keluar dari penjara? Tidak membunuhmu di tempat saja sudah baik hati. Yipno mengepalkan telapak tangannya dan jari-jarinya berbunyi keras. 10 tahun saja, kata Agam. Mendengar Agam menyetujui, wajah Hengki penuh rasa terima kasih. Namun, dia melihat di jari-jari Agam mengembunkan cahaya samar. Cahaya itu menyimpan kekuatan spiritual yang sangat kuat. Hal ini langsung mengingatkannya akan ketakutan sebelumnya. Mimpi buruk reinkarnasi yang baru saja dia alami hanya berlangsung beberapa menit saja. Jika 10 tahun. Tidak, jangan, aku pantas mati. Bunuh aku saja, cepat bunuh aku. Ekspresi Hengki terdistorsi dan penuh kepanikan. Agam sama sekali tidak mengacuhkannya. Dengan jentikan jarinya, dia mengirim Hengki ke dalam mimpi buruk reinkarnasi yang tak ada habisnya. Cekaka, cara ini bagus. Tidak hanya menghukumnya, tapi juga bisa menjaga jiwanya. Saat dibutuhkan, dia mungkin bisa memberikan beberapa informasi lain. Puji Yipno. Vero menatap Agam sambil tersenyum. Matanya yang indah penuh dengan kelegaan dan kebanggaan. Ini keponakannya. Di hari pertama Agam datang ke ibu kota kekaisaran, masalah besar yang telah mengganggu mereka selama beberapa bulan terpecahkan. Tapi ini agak merepotkan. Ada yang ingin menyerang Putri Zafir, jadi kita harus mencegahnya. Ucap Yipno kesulitan. Agam mengerutkan kening dan berkata, ini adalah ibu kota kekaisaran. Dengan kekuatanmu, bukankah mudah untuk melindungi seseorang? Yipno dan Vero saling berpandangan. Keduanya tidak bisa menahan senyum pahit. Agam, semuanya tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Yipno menghela napas dan berkata, lebih tepatnya, ibu kota kekaisaran tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Kalau ada seorang pengkhianat Hengki, pasti ada yang kedua. Kami tidak dapat memastikan apa orang yang melindungi Putri Zafir adalah mata-mata yang telah diselundupkan atau tidak. Sebenarnya, ada juga orang-orang kami di negara barat. Ini adalah permainan dan perlawanan yang sangat rumit. Singkatnya, hati orang sangat menyeramkan. Apalagi, ada mata-mata di dalam keluarga Haryanti. Inilah yang ayahku, kepala keluarga Haryanti katakan langsung padaku. Vero berkata dengan suara kecil. Di antara anggota keluarga Haryanti, ada orang yang ingin bekerja sama dengan kekuatan asing untuk menjatuhkan keturunan kepala keluarga Haryanti. Jadi, perlindungan dari keluarga Haryanti ini pada dasarnya dapat diabaikan. Agam sedikit mengernyit. Dia tidak peduli bagaimana keluarga Haryanti. Hanya saja, melalui masalah ini, dia bisa melihat sekelumit dari masalah besar. Dia samar-samar menyadari situasinya lebih rumit dan kacau dari yang dia bayangkan. Dia telah mengadili 4 klan tersembunyi, membentuk ulang klan Restan Surgawi, klan Coven, dan Lembah Meru, serta memulihkan sebab dan akibat di 3 alam.
Namun, dia masih perlu mengamati apakah hal ini telah memainkan peran positif bagi rakyat jelata dan Indonesia. Apakah strateginya perlu disesuaikan atau tidak juga perlu dipertimbangkan dengan cermat. Agam harus berhati-hati. Karena dengan kemampuannya saat ini, keputusannya kemungkinan besar akan menyebabkan situasi yang tidak dapat diperbaiki. Kami tidak bisa membiarkan negara barat tahu kita telah tahu informasi internal ini. Kalau tidak, mereka akan memikirkan cara lain untuk menahan kita. Pada saat itu, kami akan sangat lemah. Yipno mengemukakan idenya dan memandang Agam, lalu berkata, tapi Putri Zafir harus dilindungi. Orang yang melindunginya tidak bisa terlibat dalam kekuatan apapun. Setidaknya di mata orang barat, identitasnya transparan. Aku menolak. Agam berkata dengan tenang. Jangan salah paham. Aku bukan dewa perang di mulut kalian dan aku tidak termasuk kekuatan manapun. Aku tidak punya minat sedikit pun menjadi pengawal dan tidak punya energi untuk melakukan hal ini. Bab 1065, Aspek Duniawi. Tapi, kamu adalah kandidat yang paling cocok dan... Tidak ada tapi tidak ada dan... Agam, aku tahu dendam antara kamu dan keluarga Haryanti, tapi aku harap kamu bisa memikirkannya lagi. Kak Yipno tidak perlu bicara lagi. Aku mewakilinya menolak. Saat itu juga, Vero berbicara dengan lembut. Dia menatap Agam dengan penuh kasih dan berkata, dia sudah menanggung cukup banyak hal. Kalau dia menanggung lebih banyak hal tanpa alasan karena kesalahan orang lain, itu tidak adil baginya. Vero dapat berpikir rasional saat menghadapi masalah-masalah besar. Namun, kali ini, dia berada di pihak Agam. Karena saat ini, dia hanyalah bibi Agam. Hah? Yipno menghela napas. Dia juga tahu idenya itu terlalu egois. Orang tua pemuda ini meninggal ketika dia masih muda, sekarang hidup dan mati kakak perempuannya tidak dapat diprediksi. Selain itu, ada pula pemulihan sebab akibat, masalah klan tersembunyi, dan lainnya. Jika orang lain yang menanggung itu akan mati. Tanpa memberi respons apapun, Agam langsung keluar. Vero, dasar kamu. Kenapa kamu tidak membujuknya? Yipno tersenyum pahit. Kak, apa kamu benar-benar berpikir Agam adalah kandidat yang paling cocok? Vero bertanya dengan lembut. Mengapa tidak? Meskipun dia punya reputasi terkemuka di negara ini, tidak banyak orang yang mengenalnya di luar negeri. Selain itu, hanya kamu dan aku yang tahu tentang masalah ini. Meskipun Agam terlibat di dalamnya dan mata-mata yang bersembunyi mengetahui keberadaannya, dia tidak akan memikirkannya. Selain itu, kekuatan Agam sendiri sudah jelas. Bukankah dia yang paling cocok? Vero tidak mengatakan apa-apa. Dia berkata dengan lembut. Tidak peduli keputusan apa yang dia buat, aku akan mendukungnya. Apalagi, setelah melalui hal-hal ini, apa dia tidak sebaik kita dalam mempertimbangkan gambaran besar? Dia hanya perlu sedikit waktu untuk memikirkan beberapa hal sekarang. Ketika Agam keluar dari ruang VIP, Jayden melotot lebar-lebar dan berkata, aku tidak menyangka Kak Yipno benar-benar baik. Dia melepaskanmu. Fuck! Tanpa menunggu Jayden menyelesaikan kata-katanya, Agam langsung menamparnya hingga terbang. Dia seperti menampar lalat dan lanjut berjalan dengan tenang. Jayden menutupi wajahnya dan merangkak berdiri. Dia buru-buru melihat ke cermin. Setengah wajahnya bengkak. Saat melihat punggung Agam, matanya menjadi sangat menyeramkan. Yipno tidak sudi membereskanmu. Kebetulan, aku yang akan mengambil nyawa murahanmu ini. Saat Agam meninggalkan restoran, waktu sudah menunjukkan pukul 2 atau 3 sore. Langit suram dan gelap, hujan turun tanpa henti. Jelas-jelas sudah dekat pusat kota, tetapi jalanan masih sepi. Agam mengembuskan napas dan berjalan tanpa tujuan di jalan. Dia sampai di bawah pohon ara di pinggir jalan tua. Dia bersandar di batang pohon, menyalakan sebatang rokok, dan diam-diam memperhatikan kendaraan yang lalu lalang di jalan. Kadang-kadang, beberapa pejalan kaki lewat tergesa-gesa sambil membawa payung. Dia berdiri sampai lampu jalan menyala. Lalu lintas membawa hanyut dedaunan yang gugur akibat hujan dingin. Senja di bawah hujan yang dingin dan lingkaran cahaya lampu jalan yang samar membuat pikiran orang bergejolak. Pandangan Agam berangsur-angsur berubah dalam. Di jalan yang sama, dia melihat kupu-kupu menari di musim kemarau dan bunga-bunga layu di musim hujan. Dia juga melihat cerita setiap pejalan kaki yang tergesa-gesa di bawah lampu. Hidup adalah proses mencari jawaban.
Agam menunggu untuk melihat apakah dia benar-benar memengaruhi wilayah di bawah kakinya seperti yang diharapkan ketika dia mengembalikan sebab akibat di alam D, E, dan G. Ibu kota kekaisaran adalah tempat yang sangat istimewa. Itu adalah tempat orang-orang kuat tersembunyi, juga tempat hati masyarakat berada. Agam dapat melihat dan menyadari banyak hal. BMKG memprediksi mulai minggu depan, udara dingin baru yang kuat akan melanda. Ini juga merupakan hawa dingin terkuat di paruh kedua tahun ini. Suara berita televisi datang dari kios koran pinggir jalan. Skala hujan dingin jelas bertambah besar, turun di bawah lampu jalan di langit malam. Agam tanpa sadar menyentuh sakunya. Dia menyadari rokoknya sudah habis. Dia berbalik dan pergi ke kios koran untuk membeli sekotak rokok. Ketika pemilik kios menyerahkan sekotak rokok, dia juga memberi sekantong susu kedelai panas. Anak muda, aku lihat kamu sudah berdiri di sana sepanjang sore. Kamu kedinginan, kan? Tidak ada hal yang tidak bisa kamu lewati. Pemilik kios tertawa dan memberikan susu kedelai panas sebagai hadiah. Terima kasih. Agam terkekeh dan berbalik untuk pergi. Tepat setelah berjalan beberapa langkah, seorang gadis berusia 4 atau 5 tahun menyusul dan berkata, Kakak, kakak. Agam berbalik dengan ragu dan melihat gadis kecil dengan rambut dikucir ekor kuda mengulurkan tangan kecilnya yang gemuk. Kakak, ini telur. Ayah bilang tidak peduli kapanpun, harus tetap ingat makan. Agam menatap pemilik kios. Si pemilik kios berkata, Nak, setiap orang pasti punya masa sulit. Agam diam-diam menerima telur itu, berjongkok, dan tersenyum pada gadis kecil itu. Dik, siapa namamu? Kakak, namaku Alisah, karena ibu dan ayahku ingin aku bahagia sepanjang waktu meskipun aku sakit. Kata gadis kecil itu dengan patuh. Putriku lahir prematur. Dia menderita penyakit jantung bawaan dan kesehatannya tidak terlalu baik. Kata pemilik kios sambil tersenyum paksa. Alisah, kamu harus tumbuh dengan baik dan bahagia di masa depan. Agam membelai rambut halus Alisah dengan lembut. Cahaya samar berkedip, masuk ke dalam tubuh gadis kecil itu. Jantungnya yang muda dan rapuh berubah menjadi kuat tidak seperti sebelumnya. Agam tersenyum pada pemilik kios dan berbalik pergi. Pemilik kios melihat punggung Agam dan menggelengkan kepalanya. Dia telah berjualan di kios selama beberapa dekade dan telah melihat terlalu banyak anak muda yang bingung sepertinya. Terkadang, jika dia bisa membantu, dia akan membantu mereka. Namun, melihat putrinya yang masih kecil, dia tidak bisa menahan desahan dan mengeluarkan setengah botol anggur tua dari bawah meja untuk diminum. Agam mengupas kulit telur rebus yang panas, perlahan mengunyah seluruh telur di mulutnya. Dia minum susu kedelai dalam satu teguk dan tanpa sadar datang ke sebuah gang. Rumah itu terang benderang. Agam melihat melalui jendela, keluarga itu berkumpul bersama. Seorang wanita berusia 103 tahun sedang berbaring di tempat tidur. Keluarga itu meletakkan bayi yang baru lahir di samping wanita tua itu. Wanita tua itu perlahan menoleh. Giginya sudah rontok dan tubuhnya hampir tidak bisa bergerak. Dia sudah sekarat. Namun, pada saat ini, wanita tua itu mencoba memiringkan wajahnya ke sisi bayi dan menunjukkan senyum yang sangat puas. Hari berlalu begitu cepat. Itu adalah lingkaran reinkarnasi yang baru. Agam mengikuti suara tangisan dan dengan cepat datang ke keluarga lain. Ada bendera kuning dan karangan bunga tergantung di pintu rumah. Agam masuk ke rumah dengan tenang seperti tidak terlihat. Di dalam rumah, di tengah kerumunan, Agam melihat seseorang. Dia kapten palagan ibu kota kekaisaran, Windu Laskara. Selain Windu, ada juga orang-orang dari palagan ibu kota kekaisaran lainnya. Ada peti mati di ruangan itu, seorang pria berusia 30 hingga 40 tahunan terbaring di dalamnya. Terdengar suara berisik di luar. Seorang wanita tua beruban dan kurus bergegas masuk. Dia berusaha keras untuk menemui putranya. Kerabat di sekitarnya tidak bisa menahannya. Jadi mereka hanya bisa membiarkan wanita tua itu menghampiri peti mati. Wanita tua itu memegang tepi peti mati. Matanya yang kabur menunjukkan rasa sakit. Dia mengulurkan tangan dan menampar wajah pria di peti mati itu. Seiring tamparan ini, Agam mendengar patah hati seorang ibu. Para kerabat buru-buru meraih tangan wanita tua itu. Ibu tua yang berusia 80-an tahun itu memandang putranya di peti mati dan berteriak. Kamu tidak menepati janjimu. Kita sudah sepakat.
Mengapa kamu pergi lebih dulu dariku? Windu dan yang lainnya melihat hal ini dengan air mata berlinang. Agam menutup matanya. Kekuatan spiritual memasuki tubuh almarhum, mengirim pesan ke dunia bawah melalui tubuhnya. Kehidupan ini sudah berakhir, kehidupan selanjutnya akan lebih baik. Kekuatan spiritual Agam yang mengalir keluar, juga membuat Windu menyadarinya. Dia tiba-tiba berbalik ke belakang, tetapi dia tidak melihat sosok siapapun. Ketika dia bergegas ke depan pintu, dia melihat Agam bersandar di tiang listrik dan merokok.